Karena saya salut kepada semua orang yang telah mengajarkan ajaran Islam di kampung sini. Makanya saat itu saya mengundurkan diri sebagai prajurit dari negara saya. Dan saya ikut selalu kepada orang-orang yang mengajarkan Islam di sini, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Kalian tahu saya dari negara mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sekarang saya berada di Kampung Babakan Awiligar, Desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang. Kenapa saya di sini? Saya ingin menguak sebuah misteri atau sebuah mistis yang konon katanya di sini ada makam Eyang Nurlika atau bisa disebut juga Nyimas Intan. Beliau konon katanya semasa hidupnya menyebarkan agama Islam dan beliau sangat kaya raya sekali, dan beliau sosok pejuang Islam yang memang harta beliau dimanfaatkan atau disebarkan untuk perjuangan atau penyebaran agama Islam. Ini seperti apa sosoknya? Alhamdulillah saya di sini ditemani tokoh masyarakat ataupun juru kunci daripada makam tersebut, yaitu Bapak Dudung. Konon katanya di sini apakah benar makam Eyang Nurlika, Bapak? Eyang Nurkilah. Ya, Eyang Nurkilah itu. Yang bisa disebut juga Nyimas Intan, betul Pak? Ya, beliau semasa hidupnya apakah beliau benar Pak menyebarkan agama Islam gitu Pak? Iya. Betul. Iya. Sosok beliau semasa hidup itu seperti apa Pak? Apakah sebagai tokoh, apakah sebagai masyarakat biasa? Dia itu sebagai pejuang agama, dia mendukung atau mendorong perjuangan agama yang berkorban materinya gitu. Berkorban materi? Iya. Iya. Di sini Pak. Iya. Terus? Kalau merintis masalah perjuangan, Ya. Tanjung Singurunya, kalau kita mengenali pejuang para wali-wali Allah yang ada di makom karomat Tanjung Singuru, Ya. itu luar biasa. Luar biasa bagusnya gitu Pak. Iya. Karena dia bisa disebut julukan sampai kenging predikat Raja Letik gitu. Raja Letik, kalau misalkan itu bahasa Sunda, kalau misalkan bahasa Indonesia Raja Kecil gitu Pak ya. Raja Kecil gitu. Bukannya itu Raja Kecil, itunya cuma itu secara dohiriah gitu. Iya. Tapi dia itu memang sebagai raja besar kalau menurutkan untuk mencapai kemuliaan dunia akhirat. Iya. Karena disebut raja kecil itu yang menyebutnya orang-orang penjajah dulu gitu. Iya. Apa pang disebut itu raja kecil dulu semasa perjuangan Islam pesantren yang paling besar Jawa Barat, maka disegani oleh orang-orang penjajah dulu. Dia tidak masuk ke daerah lokasi pesantren gitu. Iya. Yang lokasi pesantren itu bukan cuma hektaran tapi ratusan hektar. Ya. Hampir 12 kampung posisi raja kecil, posisi pesantren itu yang
sepuh anu dipimpin ku pengerasa Raden Syekh Nurpati. Raden Syekh Nurpati. Iya, ngangkat anjeunna kasepuhan nyatana Syekh Patah Rahmatullah. Berarti di sini Pak, waktu dulu ada pesantren besar gitu ya Pak? Iya, iya. Se-Jawa Barat yang paling besar, pertama pesantren dulu. Gitu. Pertama se-Jawa Barat pesantren besar yang ada di sini gitu Pak? Iya, iya. Oh, iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kisah di sini, kisah singkatnya gitu ya Pak. Iya. Nah, ntar kita langsung memedialisasinya. Kisah singkatnya, jadi di sini waktu dulunya ada pesantren besar yang memang di dalamnya tokoh-tokoh ataupun perwakilan daripada para wali itu Pak ya? Iya, iya, lokasinya di sini gitu. Iya. Lokasi pesantren gitu. Itu karena dia suksesnya perjuangan pesantren ini, ya mungkin ada bantuan-bantuan atau bantosan yang mendukung perjuangan kesuksesan Aranjena. Iya. Ya mungkin itu ada yang menjaga fisiknya, Ya. yang siap yang menunjang hartanya, Ya. itu demi kemajuan pesantren di sini gitu. Ya. Ya diantaranya untuk jadi benteng yang mengganggu keamanan pesantren itu adalah Mbah Gagah. Yang mengelola pesantren itu memang banyak gitu ya, diantaranya Raden Syekh Nurpati, Mas Syekh Patah Rahmatullah, Mas Syekh Komarudin, Syekh yang berwajah, itu diantaranya. Ya. Itu yang membenteng, yang mengganggu pesantren itu ya mungkin dulu itu zaman penjajah genting gitu ya. Walaupun dia disegani tidak masuk orang-orang penjajah ke lokasi pesantren, sampai dia dibebaskan karena dia tidak mampu masuk ke pesantren gitu. Tidak ada upeti, tidak ada pajak gitu ke penjajah dulu gitu. Ya diantaranya yang benteng fisik itu adalah Mbah Gagah yang namanya aslinya itu Raden Mbah Anggasinya. Raden Mbah Anggasinya. Iya. Berarti ada beberapa tokoh Pak yang ada makam di sini gitu ya? Iya. Kira-kira itu berapa makam gitu Pak? Ya di sini hampir kurang lebih 13 sampai ke 15 itu termasuk tokohnya gitu, yang figurnya gitu. Termasuk Ya, makam aulanya termasuk di sini. ya. Yang Nurukila. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi di sini tuh ada beberapa tokoh, kurang lebih 13 makam. Beliau semasa hidupnya menyebarkan agama Islam gitu ya Pak. Iya. Dan beliau patut kita contohi gitu Pak ya. Iya. Supaya demi kebaikan ataupun kemaslahatan kita semua gitu Pak ya. Iya. Ya supaya gak penasaran gitu Pak ya. Kita langsung lanjut ke mediumisasinya gitu Pak. Ya gitu teman-teman, langsung aja ke Kang Arif, tim kita. Kang Arif, mangga. Baik teman-teman, kita mulai saja. Semoga kita dapat petunjuk tentang siapa sebenarnya Eyang Nurkilah yang ada di makam sini. Allahumma shalli ala sayyidina Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sampurasun. Ya serang saha. Ya serang sayang. Apakah abi tiasa ngobrol? Ya sama sayang. Sajan kuring ngejawab pertanyaan anjeun bieu. Kuring rek nanya heula ka anjeun. Rek nanaon datang ka dieu teh. Abi sejak silaturahmi nepangkeun abi tim jaga sadulurungan. Sejak silaturahmi dia tawakuf ka dieu. Silaturahmi. Hoyong terang gitu sejarah-sejarah di dieu sahur masyarakat setempat di dieu teh leres aya pesantren dahuluna sareng tokoh-tokoh penyebar agama Islam eta teh leres eyang. Ame terang gitu ame jantan ilmu kasadayana ame jantan sejarah oge. Benar. Jantan kumaha yang sejarahna itu bet di payun teh bet aya pasantren di dieu punten anu sakitu ageungna sa Jawa Barat anu seueur tokoh-tokoh penyebar Islam anu berjuang memperjuangkan agama Islam menawi terang yang supados janten sejarah painten karekan-rekan kanu acan terang. Sunan Sasarip Hidayatullah di Cirebon merentahkeun jadi muridna dan nyebarkeun agama Islam. Kabeh nu aya di lembur ieu para wali kumpul terus merjuangkeun ajaran agama Islam di lembur. Kinten-kinten aya sabaraha tokoh yang di dieu anu aya di pasantren di Payun. Kabeh nama aya 16. Eta nu 16 eta nyebar atawa di dieu sadayana yang Aya hiji anu ngumbara
angkat di lembur pindah ke Pakidulan. Anjeuna yang sidik jalallah. Tapi anu dimakamkeun di dieu leres Eyang Nurkilah Eyang. Benar. Eyang Nurkilah teh semasa hidupna eta sosok penyebar Islam oge. Anjeunna anu ngabogaan harta anu sakitu lobana. Embung nepi ka hartana terjadi manfaat. Matak dipake kemajuan di dieu, nyebarkeun agama Islam di dieu. Ayana pesantren lah dinya segala rupana kekaitan jeung pesantren. Wah dina segala rupana anjeunna dikorbankeun pikeun ngadidik warga di dieu, barudak di dieu dina ajaran agama Islam. Pami Eyang Nurkilah teh ti payun gaduh suami teh Eyang. Henteu kunaon teh Eyang? Dek teu gaduh suami gitu. Sanes hoyong. Anjeunna tos nadar hoyong nyebarkeun ngamajukeun ajaran agama Islam. Mimiti hirup nepi ka anjeunna ngantunkeun alim dirina kakotoran atarawa kahalangan seueur anu hoyong kanjana seueur. Emang anjeunna teh kan kaya raya Eyang, sekaya aku mah Eyang tah tiasa ngabiayaan sakitu ageungna gitu Eyang. Apakah dekat tampung gitu Eyang harta bendana teh apa kumaha? Ngaran manusia lamun geus ditakdirkeun beunghar ku Gusti Allah eta jalemana soleh maka wadahan di mana wae datangna bijilna eta harta. Tah janten di salajengna Eyang, hapunten abdi baitu malus deui. Pami di makam anu para tokoh nu aya di dieu teh seueur anu jaroh gitu Eyang. Di manten wae teh yang di mana-mana manusia datang ka ilmu. Pami anu nyungkeun aneh-aneh sering teh yang di dieu. Sapertos ayeuna nyungkeun supados, tapi hapunten nya sanes udon, bentos kebeungharan atau kumaha seueur teh yang. Alhamdulillah. Jalma salila ieu
datang ka ieu lembur niat penziarah silaturahim ka ieu lembur kasadayana di makam di dieu. Alhamdulillah niatna sarae. Aya sabaraha hiji tokoh paling 16 anu utamina anu janten pemimpin utamana saha yang sepuh nama Syekh Nur Faqih, Syekh Fatah rahmatullah, jeung sajabana nu lain-lainna oge sarua kabeh oge sesepuh. pami sareng makam panjang anu di Panjiwangi aya hubunganna teh yang anu ti Cirebon teh pami telepatna paintuna Harita geus aya nu ngabejakeun ka anjeun. Lamun anjeun nyaho saha guruna anu aya di Panjiwangi bakal jadi cariosan. Kuring dibuka di dieu anjeunna teh salah sahijina muridna Kanjeng Sunan Syekh Sarip Hidayatullah di Cirebon. pami sareng anu di Pamijahan eyang tah aya hubungan kan eta sami oge painten penyebar agama Islam ya. Di Tasikmalaya Syekh Abdul Muhyi ya. anjeunna teh sami turunakeun turunanna Syekh Sarip Hidayatullah jeung Sunan Gunung Jati. Ye, sakabeh nu aya di tetar Sunda oge saturunan kene kuat kait kaditu kadieu wah di karajaanana wah di para walina pun kan kaya anu dongkap. Hapunten eyang tadi abi pertarasan ka eyang painten pertarasan abi tacan diwaler saha eyang teu namina gitu kan. Anjeun sadayana geus tarerang saha wajagaan kudu disebatkeun saha jenengan anjeun geus pada uning. Nuhun eyang satacana pertarasan abi tos diwaler painten. Niti maraneh kabeh khusus umumna sakabeh umat Islam nu aya di mana wae pageuhkeun rakeutkeun hijikeun sakabeh umat Islam. Ulah aya deui dina saagama saturunan para saya kumasalah anu teu sapira. Ingat di mana urang sesama muslim pas saya komo nepi ka silih bunuh terus nganyerikeun junjunan Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jadi itu teman-teman, ternyata benar di sini banyak tokoh penyebar Islam itu kan. Ya ini jadi pelajaran umum bagi kita, bagi teman-teman semua yang nonton videonya. Semoga jadi bermanfaat, semoga jadi ilmu lah, baik itu untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk teman-teman semua yang ada di sini ataupun seluruh Indonesia. Jadi seperti itu lah. Di sini benar ada pesantren dulunya. Ada yang masuk lagi. Ada yang mau datang, tapi ini bukan dari daerah sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Maaf, saya gak bisa. Oh, ini dengan siapa, Pak? Eyang, ini dengan siapa? Ini dengan Eyang siapa? Dari mana? Kalian semua gak akan ada yang tahu. Kiranya dari luar pulau Kan ada yang Sunda, ya? kenal. Hei kalian semua, duduk. Kita semua di sini sedang berada di tempat yang paling mulia di kampung ini, meskipun hanyalah hamparan sawah. Tapi kalian semua pasti gak tahu, gak pernah ada yang lihat seperti apa dulunya tempat ini. Saya menjadi saksi perjuangan beliau
menjunjung tinggi ajaran agama Islam di tempat ini. Jujur, dunia saya juga bukan agama Islam. Karena saya kagum, salut dengan perjuangan beliau. Mengorbankan banyak harta bendanya cuma buat keberhasilan pesantren di sini. Jadi seperti apa sejarahnya, Pak Eyang? Seluruh tempat ini seluruhnya adalah pesantren dibangun dari bambu dan ranting-ranting yang sangat bagus. Apakah benar dulu di sini ada penjajahan gitu yang? Tentu benar, Itu penjajahan Belanda apa penjajahan apa yang? karena saya ikut dalam kejadian itu. Penjajahan Belanda bukan yang? Ya, Tahun berapa kira-kira yang? mana pertama pokoknya saya menyuruh ikut andil dalam penjajahan di tempat ini, negara Indonesia. Ya. Kalian juga sudah pada tahu saat ini saya bangga melihat anak-anak Indonesia, khususnya dalam mengejar pendidikan agama Islam. Tapi sangat disayangkan, sebagian dari mereka terjajah oleh alat-alat yang dikeluarkan dari negara-negara yang ingin merusak norma-norma
yang ingin merusak moral anak didik Indonesia. Untuk kalian semua, ingat, waktu dulu tidak ada alat-alat yang seperti sekarang. Tapi mereka benar-benar belajar apa yang diberikan oleh guru-guru ngaji mereka. Tidak ada anak yang melawan kepada orang tuanya. Tidak ada anak yang sampai tega membunuh kedua orang tuanya hanya demi kesenangan mereka. Tapi lihat sekarang, meskipun negara Indonesia sudah merdeka, mental mereka, moral mereka masih terjajah oleh ajaran-ajaran yang disebarkan melalui alat-alat yang sangat canggih sekarang. Jadi dari tadi saya bertanya gitu, yang ini yang siapa namanya, dari mana asalnya gitu ya. Supaya kita bisa tahu gitu, kita dan teman-teman semua bisa tahu yang dari mana asalnya, lalu kesini mau lewat doang apa gimana gitu kan. Apa kebenaran lewat kesini gitu ya. Tadi saya sudah bilang kepada Anda, saya ikut andil dalam penjajahan negara saya di kampung sini, di negara ini. Tapi masa itu, meskipun saya disuruh untuk mengganggu semua umat Islam yang ada di kampung sini, supaya merebut tanah lahan yang ada di kampung sini. Karena saya kagum, karena saya salut kepada semua orang yang telah mengajarkan ajaran Islam di kampung sini. Makanya saya saat itu saya mengundurkan diri sebagai prajurit dari negara saya, dan saya ikut selalu kepada orang-orang yang mengajarkan Islam di sini, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Kalian tahu saya dari negara mana? Waktu itu dari penjajahan Belanda kalau nggak saya. Iya, nama saya Pandik Panhoten. Tapi waktu itu, semenjak saya ikut
kepada semua orang-orang yang mengejarkan agama Islam di sini. Saya diberi nama oleh Syekh Nur Fakih dan dirubah menjadi Ahmad. Ingat, Eyang Nurkilah ini kalau dibandingkan dengan manusia zaman sekarang, gak akan ada yang sama dengan beliau, yang mau mengorbankan jiwa raganya, yang mau mengorbankan nyawanya, harta bendanya untuk kemajuan ajaran Islam di sini. Ingat, meskipun negara Indonesia sudah merdeka beberapa tahun yang lalu, tapi sampai saat ini mental-mental pemuda-pemudi, anak-anak, remaja Indonesia masih terjajah oleh adat-adat, oleh kebiasaan-kebiasaan yang datang dari luar negara Indonesia. Benarkan moral kalian, benarkan semua kelakuan-kelakuan kalian. Karena ingat, kalian semua akan mati dan dikubur oleh tanah. Terima kasih, kalian sudah mau mengakui saya. Sama-sama ya, sama-sama. Jadi seperti itu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu. Ini jadi ceritanya sosok penjajah juga Indonesia waktu dulunya, tetapi alhamdulillah setelah bertemunya sama tokoh-tokoh para wali di sini, jadi beliau masuk Islam gitu kan. Alhamdulillah buatlah jadi pembelajaran, jadi ilmu buat kita semua. Beliau juga yang dulunya jadi penjajah bisa jadi lebih baik lagi, apalagi kita yang anak asli, anak Indonesia gitu, masa gak bisa gitu kan. Ya seperti itu ya. Baru kali ini ada yang masuk Dari luar ya. Itulah hebatnya Iya. agama Islam. Kalau dijalankan dengan hati, Iya. perasaan yang baik, Iya. jangankan yang masih ada di negara atau di kampung di sini, Iya. Dari negara banyak kan lain beliau dari negara yang sudah juga, yang sudah jajah Indonesia, iya, di Indonesia bisa masuk juga ke Indonesia, bisa masuk dan bisa baik, lebih baik dalam lagi ajaran daripada- Islam. Iya. Karena salut, kagum mungkin beliau kepada orang-orang Iya. atau para wali yang sudah mengajarkan agama Islam di sini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil lah. dari kejadian ini. Iya. Ya, mudah-mudahan kejadian konten malam ini ya, konten malam ini bisa bermanfaat. Amin, bagi amin, amin. Saya umumnya bagi semua teman-teman seluruh Indonesia yang nonton ini, gitu aja. Iya, benar-benar.
bisa menjadi ilmu, bisa menjadi wawasan, supaya sejarah-sejarah para wali yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita ya, supaya menjadi tahu gitu siapa sih sosok-sosok beliau yang menyebarkan terus semangat berjuang demi agama Islam gitu ya. Iya, benar-benar. Ya, supaya waktu gak kelamaan gitu ya. Ini udah beberapa jam. Iya, Kita alhamdulillah. ngobrol-ngobrol, alhamdulillah. Nah, ya seperti itu teman-teman. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share kan, bila mana konten kami menjadi ilmu ataupun menambah wawasan bagi teman-teman semua. Silahkan. Kalau misalkan tidak bermanfaat ya udah gak usah ditonton aja gitu ya. Iya, benar. Ya seperti itu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.